Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Muhammad Majid dari kelas Agribus Muska, NIM 25504071111190. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, kontribusi kegiatan produktif perempuan tani terhadap pendapatan rumah tangga petani. Penelitian ini membahas peran perempuan tani yang tidak hanya bekerja di ranah domestik saja, tetapi terlibat dalam berbagai kegiatan produktif untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Peran perempuan dalam mencari nafkah sangat umum, jadi itu sudah menjadi hal biasa dilakukan karena adanya kebutuhan ekonomi dan peluang kerja yang semakin terbuka. Namun, kontribusi nyata perempuan tani terhadap pendapatan rumah tangga belum banyak dijelaskan secara terukur. Jadi, ada beberapa alasan utama, yaitu pekerjaan perempuan sering dianggap membantu, bukan pendapatan. Seperti contohnya menanam, memanen, dan mengolah hasil. Jadi, sering dianggap pekerjaan sampingan bukan pekerjaan produktif yang menghasilkan uang sehingga tidak dicatat sebagai pendapatan resmi dan pendapatan campur bercampur dengan pendapatan rumah tangga, jadi tidak dicatat secara terpisah dari pendapatan suami atau masuk ke kas keluarga tanpa rincian. Penelitian ini memiliki latar belakang. Jadi, perempuan tani memiliki peran ganda, yaitu mengurus rumah tangga sekaligus bekerja di sektor produktif seperti usaha tani, buruh tani, perdagangan, dan usaha kecil. Kondisi ekonomi keluarga petani yang sering tidak stabil mendorong perempuan untuk berperan aktif demi menambah pendapatan. Nah, kenapa perempuan itu didorong untuk berperan aktif demi menambah pendapatan? Nah, jadi itu tentunya untuk memperkuat ekonomi keluarga. Jadi pendapatan dari satu pihak aja itu nggak cukup. Biasanya suami itu apalagi ketika hasil panen itu tidak menentu dan biaya hidup semakin lama semakin meningkat. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan tani menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga petani. Nah, di sini sudah ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk dan jenis kegiatan produktif yang dilakukan perempuan tani. Perempuan tani itu melakukan berbagai kegiatan produktif yang mendukung usaha pertanian seperti menyiapkan lahan dan menanam. Misalnya menabur benih, menanam sayur atau padi. Terus pemeliharaan tanaman seperti penyiangan goma, pemupukan, dan penyiraman, serta mengolah hasil pertanian seperti membuat keripik dari olahan sayur atau produk makanan rumahan. Kedua, berapa besar pendapatan yang diperoleh perempuan tani dari setiap kegiatan produktif yang dijalankan. Jadi besarnya pendapatan itu tergantung jenis kegiatan, jumlah produksi, dan harga jual. eh, Usaha olahan pangan tuh memberikan pendapatan harian atau mingguan meski jumlahnya kecil namun stabil. Penjualan hasil pekarangan ini dapat memberi pendapatan tambahan yang cukup rutin. Keterlibatan dalam usaha tani utama dan dapat memberikan upah harian atau pembagian hasil panen. Yang ketiga, seberapa besar kontribusi pendapatan perempuan tani terhadap total pendapatan rumah tangga petani. Nah,
Kontribusi umumnya tuh cukup signifikan meskipun sering tidak diakui secara formal, tetapi kontribusi perempuan itu dapat mencapai 20 sampai 50% dari total pendapatan rumah tangga, terutama di keluarga petani kecil. Pendapatan perempuan sering menjadi penyangga penyangga saat suami tidak memiliki penghasilan stabil. Hasil usaha perempuan biasanya digunakan untuk kebutuhan penting seperti pendidikan anak, makanan rumah tangga seperti makanan pokok, dan kesehatan sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan adanya tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui bentuk kegiatan produktif perempuan tani dan menghitung pendapatan yang dihasilkan serta menganalisis kontribusi mereka terhadap pendapatan rumah tangga petani. Ya, di sini itu manfaat penelitiannya itu terbagi menjadi dua dari teoritis dan praktis. Di sini saya akan menjelaskan secara teoritis dulu, yaitu sebagai bahan referensi tentang perempuan tani dalam keluarga petani. Nah, dimulai dari jenis dan bentuk kegiatan produktif perempuan tani, besaran pendapatan yang mereka hasilkan, tingkat kontribusi ekonomi mereka terhadap total pendapatan keluarga, serta pola pembagian kerja gender dalam keluarga petani. Nah, secara praktisnya itu menjadi referensi pemerintah. Jadi ada program pemberdayaan perempuan desa, terutama di sektor pertanian, seperti eh, pelatihan pengolahan hasil, penguatan usaha kecil, akses modal, dan peningkatan kapasitas perempuan tani. Selanjutnya ada lembaga pertanian, itu sebagai dasar untuk menyusun strategi pembinaan, penyuluhan pertanian, serta pengembangan usaha produktif eh, mengembangkan usaha produktif bagi perempuan tani agar pendapatan keluarga menjadi lebih stabil. Selanjutnya ada masyarakat dalam merancang program pemberdayaan perempuan. Nah, ini tuh untuk membantu masyarakat memahami pentingnya perempuan tani sehingga mendorong terciptanya pembagian kerja yang adil dan pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam ekonomi keluarga. Hmm. Sini tujuan perpustakaannya, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan menjalankan peran ganda dan memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi keluarga. Berdasarkan penelitian Suparman 2017, Fitria 2020, dan Afrianti 2020 menegaskan bahwa perempuan tani itu aktif di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Bahkan kontribusi pendapatan dapat mencapai lebih dari setengah pendapatan keluarga. Nah, selanjutnya sini saya sudah tercantum landasan teori. Yang pertama ada peran menurut Sukanto, itu perilaku yang melekat pada suatu posisi sosial. Yang kedua, perempuan. Menurut Hum itu menjelaskan bahwa perempuan itu dibentuk secara sosial dan budaya. Yang ketiga, keluarga. Menurut Narwoko dan Suyanto itu melihat keluarga sebagai unit dasar yang menjalankan fungsi ekonomi dan sosial. Yang ketiga, ada ekonomi keluarga. Menurut Sintadoliza, ekonomi keluarga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, ada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2009, kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Nah, apa itu metode penelitian deskriptif kualitatif? Jadi pendekatan penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang terjadi secara alamiah tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Nah, data ini tuh berasal dari literatur sekunder. Jadi, sumber informasi yang menganalisis, menginterpretasi, atau merangkum data dari literatur primer. Nah, literatur sekunder ini tuh menyajikan informasi yang sudah diolah atau dikemas ulang, meliputi buku teori, jurnal penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan data BPS 2021 tentang partisipasi perempuan dalam sektor pertanian. Nah, metode pengumpulan data ini menggunakan studi pustaka library research dengan mengumpulkan informasi dari dokumen, buku, jurnal, lapor statistik, dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, metode analisis data. Nah, ini kan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Jadi, berdasarkan model Mills dan Huberman 1994, itu ada tiga, yaitu yang pertama ada reduksi data, itu memilah dan menyederhanakan informasi penting. Yang kedua ada penyajian data, itu menyusun data secara naratif dan sistematif. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Jadi itu menafsirkan dan merumuskan jawaban atas rumusan masalah. Nah, hasil pembahasan ini tuh perempuan tani berkontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga melalui kegiatan pertanian dan non-pertanian seperti buruh tani, berdagang, dan mengolah hasil panen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tani memiliki peran penting dalam menambah pendapatan rumah tangga petani. Selain mengurus pekerjaan domestik, perempuan juga terlibat dalam berbagai kegiatan produktif seperti membantu ekonomi, terus eh, membantu usaha tani, terus menjadi buruh tani, berdagang, dan mengolah hasil pertanian. Nah, kegiatan ini terbukti memberikan pemasukan tambahan yang membantu keluarga menghadapi pendapatan suami yang tidak stabil. Meskipun menghadapi tantangan seperti akses modal yang terbatas dan eh, beban peran ganda, tetapi perempuan tani tetap mampu berkontribusi besar dan menjadi salah satu penguat ekonomi keluarga. Penutup, jadi perempuan tani terbukti memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan berkembang petani. Dapat disimpulkan bahwa perempuan tani itu memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan keluarga petani melalui berbagai kegiatan produktif. Peran mereka tidak hanya bersifat tambahan, tetapi juga menjadi penopang ekonomi rumah tangga, pemerintah, dan lembaga terkait disarankan memberikan pelatihan, akses modal, dan pendampingan agar perempuan tani makin berdaya dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.